Jin versus Zombie Part 2, Bayang-bayang Hutan Kematian. Yono terengah-engah, napasnya bagai embusan kematian yang dingin. Di cerita sebelumnya, air bah telah menelan ratusan zombie yang mengejarnya, membersihkan jalan sejenak. Namun tak menghapus kengerian yang menancap di benaknya. Kini, hutan belantara yang gelap dan sunyi terhampar di depannya, sebuah masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum lanjut mendengar ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Renjana Khatulistiwa ini. Kota telah luluh lantak, dikuasai para mayat hidup, dan Yono yang baru berusia 15 tahun, harus bertahan hidup sendiri. Setiap langkahnya di antara rimbunnya pepohonan adalah perjuangan. Ingatan akan dunia yang damai, tawa kedua orang tuanya yang selalu menyayanginya, kini terasa begitu jauh, kontras dengan bayang-bayang kematian yang mengintai. Tiba-tiba, suara dengusan rendah memecah kesunyian. Beberapa zombie, dengan mata merah menyala dan air liur hijau menetes dari mulutnya, muncul dari balik semak. Mereka mengendus, mata liarnya mengawasi Yono dengan kelaparan. Lalu, aungan mengerikan menggema, aungan zombie yang membuat bulu kuduk Yono berdiri. Panik mencengkeramnya, Yono berlari, sekencang kakinya bisa membawa, menembus belantara, menjauhi suara-suara yang menghantuinya. Dari sisi kiri, sesosok zombie melompat, tangannya terulur ingin mencengkeram. Tapi naluri bertahan hidup Yono menguasai. Ia berhasil menghindar, berguling, dan kembali berlari. Tanpa senjata, tanpa perlindungan, Yono hanyalah mangsa yang rapuh. Napasnya memberat, paru-parunya seperti terbakar. Otot-otot kakinya mulai kram, hampir menyerah. Ia terhuyung, pandangannya memudar. Namun, di kejauhan, sebuah siluet raksasa menarik perhatiannya, pohon purba yang menjulang tinggi, batangnya lebar, cabangnya rindang, bagai menara harapan di tengah keputusasaan. Dengan sisa tenaga, Yono memanjat. Berkali-kali ia terpeleset, tangannya tergores, namun menyerah bukanlah pilihan. Hidupnya bergantung pada setiap pegangan, setiap dorongan. Akhirnya, ia berhasil mencapai dahan pertama, lalu kedua, ketiga, hingga ia merasa cukup tinggi untuk bernapas lega. Di bawahnya, para zombie tiba. Dengan insting buas dan rasa lapar yang membakar, mereka menggeram, mencoba memanjat. Aungan mereka seperti harimau kelaparan, menggema di kaki pohon. Namun, otak kosong mereka menjadi penghalang. Mereka jatuh, terjerembab, hanya bisa mengendus-endus, melacak keberadaan Yono. Mereka tak beranjak, terdiam di bawah pohon, menunggu, mengendus setiap hembusan angin yang membawa aroma Yono. Yono memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. Ia mengatur napas, mencari posisi yang nyaman di antara dahan-dahan kokoh. Senja mulai menyapa, mewarnai langit dengan jingga yang melankolis. Melihat para zombie masih setia menunggu di bawah, secercah keputusasaan menyelinap. Tidak mungkin aku di sini terus, bisiknya pada diri sendiri. Aku harus mencari tempat yang lebih baik. Namun, bagaimana mengusir para monster itu? Pandangannya tertuju pada buah-buahan yang menggantung di dahan. Buah-buah unik, berbentuk aneh, dengan kulit berduri. Sebuah ide gila melintas di benaknya. Buah-buah ini mungkin bisa menjadi senjatanya. Tanpa ragu, Yono mulai memetik, mengumpulkan sebanyak yang ia bisa. Setelah dirasa cukup, ia menarik napas dalam-dalam. Hai zombie rakus, tak punya hati. Sini, naik, kalau berani. Teriak Yono, suaranya pecah namun penuh tantangan. Seketika, para zombie bereaksi. Aungan mereka kembali memekakkan telinga, memenuhi hutan dengan kengerian. Mereka menatap ke atas, mencoba memanjat kembali. Inilah saatnya. Dengan gerakan cepat, Yono menjatuhkan buah-buah itu. Kelotak, kelotak, kelotak. Satu persatu, buah-buah berduri itu menghantam kepala dan wajah para zombie. Suara retakan tulang mengiringi jeritan mengerikan. Beberapa zombie langsung tergeletak tak berdaya, kepala mereka retak, remuk. Yang lain mulai menjauh, terhuyung-huyung, saat buah-buah yang pecah mengeluarkan aroma menyengat yang menusuk hidung. Tanpa Yono sadari, buah itu mengeluarkan zat kimiawi yang tak tertahankan bagi indera penciuman tajam para zombie. Mereka menggelepar, mencakar-cakar tanah, seolah dirasuki oleh kekuatan tak terlihat. Para zombie itu pun pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasakan seranganku, sini naik kalau berani, teriak Yono, kegirangan.
Suaranya bergema di hutan yang kini mulai sunyi dari aungan zombie. Setelah merasa aman, Yono memberanikan diri turun dari pohon. Ia harus melanjutkan perjalanannya, mencari tempat yang benar-benar aman. Namun, apakah tempat seperti itu ada? Dan buah misterius apa yang baru saja mengalahkan para zombie? Semua akan terjawab di Jin vs Zombie Part 3, Jejak Kematian yang Baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui cerita selanjutnya.